Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara sekalian, kita lanjutkan perkuliahan kita pada siang hari ini. Pertemuan yang ke-10, ya, karena minggu lalu kita libur. Telah kurikulum fisika sekolah tentang perancangan program tahunan, program semester, dan pemetaan kompetensi dasar. Saudara sekalian, sebagaimana yang sudah Pak sampaikan minggu lalu, di mana nanti di setiap tahun ajaran baru saudara akan di sekolah nanti akan diadakan kegiatan apa yang disebut dengan lokakarya. Lokakarya itu adalah kegiatan rutinitas satuan pendidikan setiap awal tahun ajaran baru, di mana kegiatan ini dilakukan untuk mengevaluasi satu program yang telah berjalan selama 1 tahun yang berlalu, di mana akan mengevaluasi mana yang perlu diperbaiki, yang dilanjutkan, dan yang harus dikembangkan. Nah, kemudian akan dilanjutkan dengan membuat program 1 tahun ke depannya. Saudara sekalian, nah, program ke depannya nanti saudara akan membuat program pembelajaran saudara dalam bentuk perancangan program tahunan, semester, dan pemetaan kompetensi dasar. Saudara sekalian, jadi tujuan perkuliahan kita hari ini adalah saudara mampu merancang program tahunan, program semester, pemetaan kompetensi dasar atau KD. Skema kegiatan perkuliahan kita hari ini kita rubah dari yang biasa karena ini perancangan. Ada proyek ada tugas, kita membuat merancang. Jadi 10 menit nanti Pak alokasikan waktunya untuk video pengantaran seperti yang sudah Pak sajikan ini. Kemudian 10 menit karena sekiranya ada pertanyaan sehubungan dengan tugas, kita diskusikan sebentar. Kemudian 40 menit saudara bekerja di tempat masing-masing pribadi membuat program tahunan, semester, dan pemetaan KD. Mungkin masing-masing 1 atau 2 KD saja. Tugasnya sudah Pak informasikan, tulis tangan di kertas ya, boleh kertas buku, HVS, double atau kertas lainnya. Kemudian setelah selesai 40 menit, 10 menit alokasi waktu untuk pengiriman tugas ya, sekiranya waktu ini lebih dari cukup. Dan terakhir nanti Pak berikan penguatan sekitar 10 menit. Baik, saudara sekalian, program tahunan itu merupakan rencana umum tematik ya, terpadu, nanti dilihat di K13 yang berisi rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun pembelajaran seperti yang sudah Pak ajarkan minggu lalu. Program tahunan ini merupakan program umum pembelajaran yang dikembangkan oleh guru ya. Jadi yang mengembangkan adalah guru. Kemudian ini untuk program berikutnya, pengembangan program berikutnya itu program semester, silabus, dan LPP. Walaupun di K13 silabus LPP ini sudah disediakan, ya tapi naif kiranya ada guru yang tidak bisa membuat silabus programnya RPP. Jadi nanti pembelajaran ini juga untuk evaluasi ya dari program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, koreksi lah ya. Kemudian guru memiliki kebebasan dalam menentukan formatnya. Formatnya boleh tidak ada yang baku ya, yang penting ada komponen tertentu terdapat dalam prota tersebut. Langkah-langkahnya kita telah jumlah KD seperti yang Pak sampaikan minggu lalu, berapa KD satu semester. Misalnya ada 14 KD, itu kita telah. Kemudian kedalaman materinya juga sudah Pak sampaikan, bisa dilihat di buku ajar, buku guru, buku siswa. Sampai di mana materi itu harus diajarkan sehingga kita tahu berapa waktu kiranya dibutuhkan untuk 1 KD tersebut. Kemudian menghitung jumlah minggu belajar efektif, ini kita bikin nanti kalender pendidikan. Kita sarikan dari kalender nasional, lahirlah kalender pendidikan. Kemudian waktu itu kita distribusikan ke dalam KD. Ini contoh format umum, ya, dia bebas boleh saudara punya bentuk yang lain, penting ada materi pokok, alokasi waktu, dan kompetensi dasar. Mungkin ditambahkan juga KI di atasnya boleh ya. Ini ada identitas sekolah, mata pelajaran boleh ditambahkan semester ya, tahun pelajaran. Ini Pak ambil 1 materi pokok, 1 KD, KD pengetahuan 3.1, keterampilan 4.1. Itu ternyata alokasinya cukup 1 kali 5 JP. Artinya apa? 1 minggu ini sudah boleh selesai untuk materi ini. Jadi cukup waktunya satu minggu.
Kemudian program semester. Program semester itu rencana penetapan alokasi waktu dalam satu semester ya. Langkah-langkahnya kita telah kalender pendidikan yang sudah kita buat atau ciri khas persatuan pendidikan ini maksudnya misalnya sekolah kemuhammadiyaan ya. Nanti dia akan ada materi atau kegiatan kemuhammadiyaan yang akan menyita waktu. Mungkin di situ boleh dicantumkan. Kemudian menandai hari libur, pemulaan tahun pelajaran, misalnya Juli mulai ya, Juli itu pertengahan bulan atau awal bulan. Nah, minggu pembelajaran efektif, waktu pembelajaran efektif per minggu. Oke. Kemudian kita hitung jumlah hari belajar satu semester dalam satu tahun. Kemudian baru kita distribusikan alokasi waktunya ke dalam KD serta mempertimbangkan kapan kita UH, UTS, dan UAS. Ini contoh Pak ambil untuk KI SMP kelas 7 semester 1 ya. Ini KI semua ada 4. Nah, ini bentuk program semester. Ya, tidak baku, boleh saudara punya bentuk yang lain. Kalau tema SD lain lagi ya, karena tematik nanti ada tema dan subtema di sini. Oke, di sini materinya sama, nih alokasinya 1 JP ya nih. Kapan materi ini ya? Kalau Juli nanti di pemetaan KD akan nampak Juli ini kita mulai tahun ajarannya berapa minggu ke berapa ya? Mungkin di pemetaan KD Pak jelaskan. Ya, pemetaan KD lebih khusus kegiatannya untuk perancang kegiatan penilaian. Kapan penilaian dilakukan ya? Kapan UH, kapan UTS maupun UAS. Nah, ini bentuknya sama identitas ya. Nah, ini apa ambil 3 materi pokok nih, Bapak KD pengetahuan nih, 3 ya. Nah, ini 1 JP, 1 JP, ini ternyata 2, ini harus 2 minggu karena mungkin materinya terlalu padat. Nah, ini tahun ajaran baru ya, ternyata dimulai pada minggu ketiga bulan Juli. Jadi minggu ketiga bulan Juli langsung kita mulai materi ini. Ini artinya libur nih ya. Nah, ini mungkin 17 Agustusan ya terganggu. Ini mungkin nanti UTS dan ini UAS dan terima rapor. Jadi nampak di sini kegiatan gitu. Ini 1 minggu ya. Baru pindah ke minggu keempat materinya ini. Jadi teratur kita. Kapan kita kegiatan penilaian kita juga nampak di sini. Oke, saudara sekalian, tugas saudara saat ini adalah membuat rancangan program semester untuk SMA ya. Pemetaan 2 buah KD aja, KI 3 pengetahuan ya. Nah, nanti namanya Pak bagi di dalam lampiran. Kemudian tugas terstruktur sesudah itu nanti saudara bikin program lengkap ya, program tahunan, semester, pemetaan KIKD untuk SMA atau Madrasah Aliyah itu juga ditulis tangan, nanti Pak bikin lampiran kelompok-kelompoknya. Oke, petunjuk kerja, kerjakan tugas ini secara kelompok, secara pribadi ya, maaf nih salah, harus pribadi, karena kita di rumah masing-masing. Cermati kalender pendidikan yang sudah dimiliki, boleh di-download saja. Hitunglah minggu belajar efektif, bikin kalender ya, cermati materi, submateri, pemetaan KD, pembelajaran di buku guru, bisa di-download di e-book. Rancanglah program tahunan dan semester dan pemetaan KD. Oke, terima kasih. Setelah ini silahkan kalau ada bertanya kita bertanya dulu dan setelah itu boleh dilanjutkan perkuliahan, dilanjutkan dengan membuat tugas masing-masing. Oke, itu saja saudara. Mohon maaf jika ada salah. Mungkin setelah ini kita diskusi, Pak beri waktu mungkin sekitar 10 menit lah ya. Apa yang mau ditanyakan, nanti baru kita berupaya membuat tugas ini. Kemudian nama-namanya nanti Pak lampirkan. Belum Pak ingatkan kembali, cukup 1 atau 2 KD saja dulu, karena waktu kalian hanya 40 menit. Nanti sesudah ini baru ada tugas lagi, tugas terstruktur, baru saudara bikin lengkap ya. Oke, saudara sekalian, mungkin itu video hantaran dari Bapak. Mudah-mudahan saudara mengerti dan selamat bekerja. Pak Sudari dengan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.